Baik, terima kasih buat Master of Ceremony. Tadi perasaan biodatanya lengkap amat ya, sampai jualan parfum disebutin. Mohon izin Kiai Safiuddin, Gus Kun, dan juga pada para guru lainnya. Wah, Masya Allah. Hati-hati Pak. Ini baru dikirim pakai lalamuk. Maaf nih, makasih ngerepotin. Takutnya kalau udah duduk suka lupa. Itu negeri kita kalau udah duduk lupa nih. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ibu bapak, mana suaranya? Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam saya yang sudah berumah tangga, semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yang sudah punya anak, semoga anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Yang belum punya anak, saya doain semoga cepat dikasih anak. Yang sudah banyak anak, saya doain biar berhenti beranak. Nenek-nenek pakai amin. Saya doain mudah-mudahan yang belum umroh dan haji, Allah mudahkan kita buat umroh dan haji. Coba yang pengen umroh, pengen haji, angkat tangannya. Duitnya ada. Kalau belum ada jangan diangkat dulu. Ntar kalau udah ada baru diangkat. Tapi hadir ikhlas karena Allah, semoga Allah mudahkan segala niat hajat kita, terkhusus niat untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Jawab salam lebih semangat karena salam itu isinya doa. Semoga kita diberikan keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pertama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, terkhusus kepada para tuan guru kita, yaitu Kiai Haji Safiuddin Nur Yasin, yang tadi sudah sama-sama mengimami kita semua membacakan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga tentunya Gus Kun. Ya, alhamdulillah baru hari ini kita jumpa, tapi kayaknya seperti baru sekarang ketemu. Jadi di situ-situ juga. Dan juga tentunya kepada para tuan guru lainnya dan aparatur pemerintah yang hadir. Mungkin camat yang mewakili, Pak Lurah yang diwakili, Bapak RW, ada Bapak RW, Pak RW mohon izin. RW berapa Pak? Bapak RW 8 yang sudah meluangkan waktunya hadir. Kita doakan semoga Bapak RW 8 naik jabatannya menjadi RW 9. Itu pindah domisili. Dan juga Bapak RT dan kepada seluruh panitia yang luar biasa perjuangannya sampai hari ini akhirnya bisa terrealisasi acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kepada seluruh masyarakat
kita harus apresiasi kepada para panitia, para anak muda yang luar biasa mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan juga materi. Maka dari itu, kepada panitia kita doakan semoga Allah selalu senantiasa berikan kasih sayangnya untuk panitia yang luar biasa. Dan tentunya kepada pemilik warung, distro, dan kepada Bapak Ibu semuanya yang mohon maaf namanya tidak tersebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya, tapi sebetulnya kita ini nggak ada yang tahu siapa di antara kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari ganteng dan cantiknya. Kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari kekayaan, kekuasaan, gelar ataupun kedudukannya, tapi kemuliaan seseorang dilihat dari takwanya kepada Allah Subhanahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan seseorang itu dilihat dari takwanya kepada Allah. Alhamdulillah. Tadi Kiai Safiuddin bisik-bisik sama saya, Ustadz, kalau di sini mah ceramah nggak usah lama-lama, karena orang-orang sini mah udah soleh-solehah semuanya. Orang-orang sini mah saking soleh-solehahnya belum ajan udah pada sholat. Sholat sunnah. Apalagi katanya kalau ibu-ibu sini mah nggak perlu banyak diceramahin, karena ibu-ibu sini mah udah pada pinter ceramah semuanya. Apalagi ceramahin lakinya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah hari ini saya bisa hadir di sini. Girang rasanya, bahagia hati ini bisa jumpa bapak ibu yang luar biasa. Kelihatan wajah-wajah orang-orang yang teristimewa. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya seperti wajah-wajah orang yang gak punya masalah. Aminnya berat amat. Kagak diaminin masalahnya beradeg. Tapi tentunya bersyukur kepada Allah saya bisa hadir di sini. Wasilah Ustaz Safiuddin menyampaikan kepada sahabat saya Pak Andre, dan tentunya ketika saya diundang di sini saya tuh susah nolaknya. Harusnya malam hari ini saya di Bandung, cuma berhubung yang di Bandung gak ada yang ngundang. Jadi saya lebih memilih hadir di sini hari yang jelas-jelas aja. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, hadir saya di sini bukan karena hebatnya saya dalam menyusun jadwal. Kumpulnya kita di tempat ini bukan karena pinternya kita dalam menyiasati rencana, tapi hadir kita di sini karena hebatnya Allah, Maha Rahman dan Rahimnya Allah, Maha kasih sayangnya Allah yang masih mengizinkan kita untuk bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga hadirnya kita, kumpulnya kita di tempat ini akan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Salam kenal. Mungkin ada yang berbisik-bisik, bertanya-tanya sebetulnya yang ngomong ini siapa. Mungkin ada yang masih ingat, ada yang setengah ingat, ada yang udah lupa ingetan. Salam kenal, nama saya Muhammad Hafiz, tapi biasa orang manggil Hafiz Salim. Kenapa ada nama Salimnya? Karena dulu sempat berperan sebagai Bang Salim di sinetron Si Entong. Kalau dulu syuting matanya suka begini-begini. Pernah nonton? Pernah? Pernah lihat orang yang acting matanya begini? Pernah? Itu aku. Sumpah itu aku. Salut. Dulu waktu zaman 2006 sampai dengan 2009, saat itu saya kalau syuting suka ngejar-ngejar Popatime.
Ceritanya di sinetron Popatimeh itu statusnya nggak punya suami alias janda. Di sinetron juga saya sering dikejar-kejar sama Mpok Lela. Mpok Lela juga di sinetron statusnya ceritanya sama-sama nggak punya suami alias janda. Yang bikin saya bingung, di sinetron saya ngejar-ngejar janda, di sinetron saya dikejar-kejar janda, dan alhamdulillah dalam kehidupan nyata dapatnya janda. Ada yang janda, ada banyak amat. Berisik amat itu. Gara-gara denger janda sampai berisik, sampai gayung dilempar. Dan selain sinetron, saya lebih banyak bawain acara dakwah di TV. Dari presenter Dai TPI Dai 1 waktu itu saya dampingin kembaran saya Sahrul Gunawan waktu itu. Ikhlasin aja, ikhlasin. Kemudian saya dampingin Ustadz Yusuf Mansur dan Al-Maghfurlah Syekh Ali Jaber di acara Indonesia Menghafal, dampingin almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, dampingin juga Ustadz Ahmad Ihsan atau biasa dikenal dengan Ustadz Cepot. Kemudian di Siraman Kolbu saya dampingin, Siraman Kolbu yang dulu saya dampingin Buya Yahya, Syekh Fikri Thorik, kemudian Ustadz Wijayanto, Ustadz Subki, dan alhamdulillah 7 tahun dampingin Ustadz Solmed. Ibu pasti kenal, bapak pasti kenal dengan Ustadz Solmed. Kenal Bu? Beliau salah satu guru saya, boleh dibilang beliau itu Ustadz kaya. Jadi saya sama beliau itu cuma beda tipis. Kalau beliau itu Ustadz kaya, kalau saya kayak Ustadz. Dan alhamdulillah di TVRI Serambi Islami kurang lebih 10 tahun dampingin Dr. Mukhlis Hanafi MA, dampingin Dr. Kemal Syah MAG, dan dampingi para guru lainnya. Dan alhamdulillah akhirnya bisa hadir di sini, jumpa Bapak Ibu semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi kita ini hanya manusia biasa, hanya makhluk yang hanya menjalankan skenarionya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini nggak ada yang tahu, jangankan puluhan tahun ke depan, belasan tahun ke depan, besok saja atau berapa menit, berapa detik ke depan, nggak ada satu manusia pun yang bakal tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Karena Allah lah zat yang maha menentukan segala sesuatu, zat yang maha menentukan takdir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena sesungguhnya Allah zat yang maha menentukan segala sesuatu. Maka dari itu pertemuan kita hari ini adalah pertemuan biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah kita masih dikasih kesempatan sehat. Sehat harus kita syukuri. Dan tentunya sehat kita jangan cuma sekedar sehat, tapi sehat kita harus afiat. Karena berapa banyak orang yang sehat tapi sehatnya nggak afiat, sehatnya cenderung dipakai dan digunakan untuk maksiat. Karena berapa banyak pelaku maksiat, rata-rata mereka dalam keadaan sehat, ya sehat jasmani, tapi belum tentu sehat secara rohani. Betul nggak Bu? Mana yang dikatakan sehat afiat? Nih, kita yang duduk pada kesempatan malam hari ini, sehat kita diajak untuk senantiasa mendekat. Mendekat kepada siapa? Mendekat kepada Allah Subhanahu. Ini nih akhir pekan, ini nih libur panjang. Besok Jumat libur, Sabtu libur, Minggu libur. Kalau dipikir mungkin saudara kita sekarang lagi asik bagaimana mereka merencanakan libur ke tempat wisata bersama keluarga. Atau mungkin ada saudara kita, tetangga kita yang lagi asik jalan-jalan di mal bersama keluarga. Tapi Bapak Ibu lebih milih hadir ke tempat ini karena bisa jadi yang hadir pada kesempatan malam hari ini adalah orang-orang yang lagi pas nggak punya duit.
Maksudnya lebih memilih cintanya Allah, lebih memilih kasih sayangnya Allah, berharap berkahnya Allah. Karena kita kumpul pada kesempatan malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa diakui sebagai umatnya Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka sehat harus kita syukuri, dan kemudian kita dikasih kesempatan hidup, alhamdulillah. Hidup juga harus kita syukuri, karena masih dikasih kesempatan hidup, tandanya Allah masih memberikan kesempatan waktu buat kita. Waktu untuk apa? Waktu untuk berbenah, waktu untuk memperbaiki diri, waktu untuk mengumpulkan bekal yang banyak, bekal terbaik yaitu bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu. Mumpung dikasih hidup, jadi kita maksimalkan hidup kita untuk siapa? Untuk zat yang maha hidup, Allah Subhanahu. Bu Pak, masih ada. Alhamdulillah. Karena hidup itu singkat, yang kekal abadi nanti saat kita hidup di akhirat. Dan jelas setiap yang hidup pasti bakal jumpa dengan yang namanya kematian. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi yang namanya ajal itu nggak bisa diakhirkan walau sesaat dan nggak bisa dimajuin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti bakal mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, Ustadz Hafiz. Stop. Ini seperti ada kezaliman di antara kita. Giliran nama saya kencang bener silakan. Kita ulang sekali lagi. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Baik, kita lanjutkan kembali kajian. Saya tahu banget hati ibu-ibu. Mendingan gak usah disebut, karena kalau disebut yakin jauh lebih kenceng dari yang pertama. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih dikasih kesempatan hidup, dikasih kesempatan sehat, alhamdulillah. Dikasih kesempatan hidup, alhamdulillah. Dan Islam mengajarkan kepada kita, ightanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. 2 diantaranya, jaga sehat sebelum sakit, dan jaga hidup sebelum mati. Maka alhamdulillah, inilah bentuk syukur kita kepada Allah. Syukur dikasih nikmat sehat, syukur dikasih nikmat hidup, maka kita hadir ke tempat ini dalam rangka bentuk syukur kita kepada Allah. Tapi ada nikmat yang lebih teristimewa dari sekedar nikmat sehat dan nikmat hidup. Nikmat apa itu? Nikmat iman. Sehat kita belum tentu bisa menghantarkan kita ke surga kalau nggak ada iman dalam jiwa kita. Panjang umurnya kita, walau hidup ratusan tahun, tapi nggak ada iman dalam diri kita, jangan harap bisa masuk surga. Karena kunci masuk surga, miftahul jannah, la ilaha illallah. Semuanya, ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan malam hari ini adalah dalam rangka kita untuk mencari ilmu. Dengan ilmu yang kita dapat, semoga bisa memperbaiki kualitas iman,
dengan ilmu yang kita dapat bisa memperbaiki kualitas takwa, dan ilmu yang kita dapat bisa memperbaiki akhlak. Nabi sering berpesan kepada sahabat, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Lalu apa jawaban sahabat? Kaifa nujaddidu imanana, bagaimana cara memperbaharui iman ya Rasul? Lalu Nabi jawab, aktiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak zikir mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu adalah cara kita untuk selalu senantiasa memperbaharui iman. Dan cara kita merawat iman, kumpullah bersama orang-orang yang baik, di tempat yang baik, dan melakukan aktivitas yang baik. Itu cara merawat iman. Alhamdulillah. Aus. Minum dulu. Ya Allah, ini lengkap amat ya. Ada cincau, teh botol, minum dulu ya Pak ya Bu ya, izin ya. Kalau minum sunahnya duduk. Bapak saya selalu pesan kalau minum jangan pernah lepas dari bismillah, Fatihah, Waqiah, Ar-Rahman, Yasin. Kapan minumnya? Alhamdulillah. Mang seneng kalau ngaji dekat ibu-ibu. Semangat, responsif, beda sama bapak-bapak. Bapak-bapak kalau ngaji kalem. Ini karena dapat pangku. Coba kalau ngaji di pelataran masjid, nyender semua. Iya, ibu-ibu mah kalau ngaji semangat. Beda sama bapak-bapak. Semangat dari mananya? Lihat dari jumlahnya, lebih mendominasi ibu-ibu ketimbang bapak-bapak, bener gak? Semangat dari mana lagi? Lihat ibu-ibu kalau ngaji seragamnya warna-warni, cerah ceria. Coba lihat bapak-bapak seragamnya kadang itu lagi. Dari baju koko putih, kerahnya putih, sampai kuning, sampai robek masih dipakai, jangan ketawa, mikir. Beliin. Semangat dari mana lagi? Lihat ibu-ibu kalau ngaji banyak yang bawa tas. Saya jarang lihat bapak-bapak ngaji bawa tas ransel, saya jarang lihat. Karena ibu-ibu ngaji bawa tas karena tas banyak manfaatnya. Selain naruh handphone, naruh bedak, naruh lipstik, kadang tas bermanfaat buat naruh makanan sisa. Kadang semahal apapun tasnya, lemper masuk, kue cincin ngikut. Aku 5 kebaru. Kenapa saya bisa cerita kayak begini? Karena kelakuan bini saya. Padahal urusan persiapan ibu-ibu sama bapak-bapak jauh lebih lama ibu-ibu ketimbang bapak-bapak. Benar. Iya. Bapak-bapak mau ngaji, mau kondangan 15 menit udah beres semua muanya. Ibu-ibu setengah jam belum tentu rapi. Apalagi yang biasa dandan 1 jam nggak kelar-kelar. Iya. Urusan mandi aja ibu-ibu mah masya Allah, sabunnya dari atas sampai bawah beda-beda. Bapak-bapak mandi sabun sampai tipis masih digosok, sampo saset sampai dicekek, odol sampai dijebol. Sekalinya bapak-bapak mandi sabunnya habis, dia pakai sabun istrinya. Selesai mandi dia cerita sama istrinya, "Mah, tadi aku habis mandi pakai sabun yang di dalam kok rasanya begini amat ya." Istrinya bilang, "Emang tadi papa mandi pakai sabun yang mana? Itu yang botol bening." "Ya Allah, Pak, itu sabun sirih." Mantes, saudara. Lah iya, mama mandi udah beres aja. Udah beres, urusan muka aja lama. Urusan muka lama. Sebelum bebedak pakai foundation. Lah pakai foundation aja kudu rata, Pok. Bener gak? Lah iya. Tapi bedak zaman sekarang mah bagus-bagus, beda sama bedak zaman dulu. Di mana letak bedanya? Kalau bedak zaman dulu itu bedak yang ditempelin di kulit. Kalau bedak zaman sekarang kulit yang nempel di bedak. Krim siang, krim malam, krim siang, krim malam.
Itu muka yang tadinya hitam seminggu merah, 2 minggu ngeletek, 3 minggu kulit ngikut sama bedah. Emang benar sebulan jadi putih, cuma dia lupa lehernya hitam. Muka udah beres, belum lagi eyeshadow, eyeliner, eye kucing, eye otak. Muka udah rapi, apalagi yang biasa pakai bulu mata, ampun dah, pakai bulu mata kalau kagak lihai setengah jam nggak nempel-nempel, asal ditekan, peletak, asal ditekan, iya, saking keselnya main lem aja, kanan lem, kiri lem, tekan, mantep, kiri mantep, alhamdulillah berangkat kondangan, pulang kondangan itu bulu mata kagak bisa dilepas. Ternyata pas lihat yang dilihat, masya Allah, ternyata lemnya lem Korea. Goceng nempel lengket. Udah rapi muka, sebelum pakai jilbab aja milih-milih ciput. Milih ciput aja lama, bener. Milih ciput lama. Kadang ciput menyesuaikan dengan jilbab, menyesuaikan dengan seragam, betul nggak? Merah salah, hitam salah, hijau salah, kuning salah, mati lampu, cepret. Ciput main pakai aja, akhirnya dia jalan, untung lampu nyala lagi, saking penasaran dia balik lagi ngaca, ya Allah ternyata yang dipakai bukan ciput. Ibu kok pikirannya sama sih sama saya? Ibu intermezzo ya Bu. Ada yang bilang celana lakinya. Bu, ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hadir kita di sini kan tadi sudah disampaikan, ini karena iman. Kalau bukan karena iman, belum tentu kita hadir ke acara ini. Dan hadir kita di sini dalam rangka ngerawat iman, ngejaga iman kita. Karena kan karakter iman yazidu wa yanqus. Kadang lagi ada di posisi terbaik, tapi kadang ada di posisi terendah. Dan saya yakin yang hadir hari ini nggak semuanya sama. Ada mungkin posisi keimanannya lagi bagus-bagusnya, lagi cakep-cakepnya. Tapi mungkin ada yang sedang dalam keadaan posisi yang tidak terbaik. Maka kumpul malam hari ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita memperkuat iman. Iman kita kepada Al-Qur'an, iman kita kepada Allah, iman kita kepada kitab Allah, iman kita kepada malaikat Allah, iman kita kepada Rasulullah, iman kita kepada hari akhir, iman kita kepada qada dan qadarnya Allah. Betul nggak Bu? Bu, alhamdulillah. Dan ketika kita merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga udah pernah kerjain. Nabi pun mengerjakan dengan cara berpuasa tiap hari Senin. Sahabat bertanya sama Nabi, su'ila an shaum yaumil isnain. Sahabat nanya, ya Nabi, kenapa engkau puasa di hari Senin? Lalu apa jawaban Nabi? Dzalika yauma wulidtu fi, karena hari itu hari di mana aku dilahirkan. Yauma bu'ithtu, hari pertama aku diutus. Au unzila alayya fi, dan pertama aku diturunkan, dan pertama wahyu diturunkan. Maka kita puasa, maka Nabi berpuasa dalam rangka selalu senantiasa mengingat hari lahirnya. Dan kita yang hadir di sini pun mengingat hari lahir baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi salatullah salamullah Rasulillah salatullah Allah ala yasin. Semuanya salatullah Allah
ala toha rasulillah. Salatullah Allah ala yasin. Jalan darat ke makam keramat, berangkatnya di hari Jumat. Dunia akhirat pengen selamat, ikut ajaran Nabi semuanya. Salatullah jalan-jalan ke Tanjung Pinang, dari situ lanjut ke Kuitang. Kalau hidup kepengen tenang, hidup jangan kebanyakan. Saya doain mudah-mudahan yang punya utang lunas semua utang. Amin. Pokoknya yang banyak hutang, semoga hutangnya lunas. Pokoknya kalau nggak hari ini, mungkin minggu depan. Kalau nggak minggu ini, mungkin bulan depan. Kalau nggak bulan ini, mungkin tahun depan. Kalau nggak tahun ini, mungkin. Kalau bukan hari ini, depan. Kalau bukan minggu ini, kalau bukan bulan ini. Ini yang bisa ngeles kalau ngutang. Ya Allah, alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita orang-orang yang selalu senantiasa bersalawat, kita umat baginda Nabi yang selalu senantiasa bersalawat, semoga kita mendapatkan cinta dan kasih sayangnya Allah dan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang salawat satu kali untuk Nabi, maka Allah akan berikan 10 kebaikan buat orang-orang yang gemar bersalawat. Wa khatat anhu asra khati'at, dan Allah akan ampuni 10 dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita gemar bersalawat. Wa rufi'at lahu asra darajat, Allah akan angkat derajat 10 tingkat derajat kemuliaan buat orang-orang yang gemar bersalawat, karena Allah dan para malaikat saja bersalawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bu, maka hari ini kita hadir menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir kita di sini dalam rangka bentuk syukur kita kepada Allah, menjadi umat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya karena kita hamba, karena kita ini makhluk, makanya hidup kita ini bukan cuma sekedar untuk dihidupkan, tapi hidup kita punya tujuan hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Jadi kita hidup bukan cuma sekedar untuk hidup, tapi punya tanggung jawab untuk selalu senantiasa menghambakan diri kita kepada Allah, untuk senantiasa beribadah kepada Allah.
karena statement Allah dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata lidzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah, dan tiada Tuhan selain aku, kata Allah, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Lalu sholat yang bagaimana supaya sholat kita diterima dan sholat kita sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai hamba? Maka sholat kita sesuai apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti bagaimana aku sholat, kata Nabi. Karena kalau kita mencintai Allah, perintahnya adalah kita suruh ikut baginda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur. Katakan Muhammad, kalau engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah, kalau hidup kita senantiasa berpedoman pada Al-Quran, hidup kita senantiasa berpedoman kepada sunnah, hidup kita tentunya berpedoman kepada apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita agar sampai kepada Quran dan sunnah, insya Allah hidup kita sesuai apa yang diinginkan Allah dan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, jadi sholat kita tujuannya salah satunya untuk mengingat Allah. Jadi sholat tujuannya untuk apa, Ibu? Sholat tujuannya untuk apa? Jadi kita sholat tujuannya untuk mengingat Allah. Oh iya, siap. Masih ada waktu. Oh, alhamdulillah waktunya udah mau habis. Pas banget. Bu, ternyata saya pikir saya udah terakhir acara. Bang, tunggu di setim, Bang. Selesai acara saya suruh bongkar panggung. Jadi kita sholat untuk mengingat Allah, tapi pada prakteknya sholat kita terkadang enggak ingat Allah. Badan kita di sejadah, pandangan mata kita ke tempat sujud, tapi pikiran kita kemana-mana, betul nggak? Karena emang begitu godaan tuh. Ketika kita dalam keadaan sholat, setan selalu godain kita. Bahkan sebelum sholat juga setan selalu godain kita. Apa godaan setan ketika kita mau sholat? Dibikin si malu, sinya sibuk, maknya males, lu-nya lupa. Sholat apa yang paling males? Subuh, terus Isya, Zuhur, Asar, Maghrib. Tapi ketika kita mampu mengalahkan setan dan kemudian kita sholat, apa setan berhenti godain kita? Enggak, tetap digodain. Apa godaan setan ketika kita lagi sholat? Dibikin gak fokus, pikiran suka kemana-mana. Ibu pernah ngalamin gak? Dalam keadaan sujud kemudian kita bangun, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ini rakaat ketiga apa keempat ya? Ketiga, ini keempat. Pernah gak? Bukan cuma sekedar pernah, tapi sering. Tapi kalau kita ngaji jadi tahu, kalau kita ragu antara 3 dan 4, ambil paling dikit 3, sholatnya terusin sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sah. Paling anak nyolek mak tumben sholat zuhur 7 rakaat. Yang berikutnya, godaan setan ketika kita lagi sholat. Kalau sholat pengen buru-buru beres, sholatnya ekspres, sholatnya ngebut. Apalagi kalau udah musim taraweh, pasti ibu paling apal imam yang bacanya cepet mana yang lama. Apalagi kalau model anak muda, kalau udah ketemu imam yang bacanya cepet, nyampein ke temennya, hei sholat di sono mantap. Emang kenapa? Imamnya cepet, Fatihah 1 nafas.
Yang lain nggak mau kalah, di sana lebih mantap. Emang kenapa? Imamnya udah nggak ada napas. Di YouTube sholat 23 rakaat butuh waktu kurang dari 8 menit, ekspres. Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu kalau model makmumnya anak muda, ini baru imam, mantap, gas imam, cakep. Allahu akbar. Tapi gimana kalau makmumnya aki-aki? Ini imam model bu, Allahu akbar sama Allahu akbar. Tuh aki-aki bilang Allahu akbar. Mati di gopaeh ya, mati. Imam sujud, aki-aki baru mau ruku. Imam salam, aki-aki baru mau sujud. Itu juga milih dulu, dengkul dulu, tangan dulu, ujung-ujungnya kepala dulu kan. Nyungsep. Tapi itu aki-aki pinter, sholat pertama ketinggalan, sholat kedua ketinggalan, sholat ketiga imam baru takbir Allahu akbar, aki-aki langsung sujud. Cucunya ngebangunin, kayak ngapain sujud? Biarin, gue tungguin di sujud. Stres. Itu internal, belum lagi faktor eksternal. Mana godaan faktor eksternal? Godaan dari luar. Ketika kita sholat di masjid, biasanya kalau sholat di masjid, anak-anak tuh ada aja godaan. Saya soalnya pernah ngalamin, Bu. Lagi asik-asik sholat, sebelah saya anak kecil lagi asik main ABC 5 dasar. Ibu tahu permainan ABC 5 dasar? Tahu yang suka nyebutin nama buah, nama negara, nama hewan, nama apa aja disebutin. Itu bocah ya kira-kira SD kelas 1, kelas 2. Lagi asik-asik sholat, itu di sebelah langsung, yuk kita main ABC 5 dasar, kita sebutin nama-nama artis. Ya saya lagi sholat, mulai dihitung ABC ada berapa. Ya saya sholat, mata melek, kuping denger. Pas dihitung A B C D E F G H I J K L M N, berhenti di huruf N. Saya lagi sholat jadi ikutan mikir. Artis dari N siapa? Untungnya surga diberikan penilaiannya nggak semata-mata dari ibadah, tapi karena rahmat Allah. Kalau dari ibadah, apa yang kita mau banggain, apa yang kita mau setor? Sholat kita masih suka mikir kemana-mana, tapi biarin sholat mas sholat aja, walaupun kita masih suka mikir kemana-mana, daripada kita kemana-mana nggak mikir sholat. Puasa masih banyak ngeluhnya, sedekah, zakat, infak masih suka hitung-hitungan sama Allah, apalagi ibadah haji, pulang haji nggak dipanggil haji, ngambek. Untungnya surga diberikan penilaiannya nggak semata-mata dari ibadah, tapi karena rahmat Allah. Lalu bagaimana cara mengundang rahmat Allah? Ya ibadah, yang ibadah saja. Andai ibadah kita nggak ikhlas lillah karena Allah, belum tentu juga kita masuk surga, apalagi yang nggak ibadah sama sekali. Angkat tangan, kita baca suratul Fatihah. Fatihah yang kita baca menjadi penyelamat buat kita. Selamat dunia, selamat akhirat. Selamat rumah tangga kita, selamat garis keturunan kita, selamat tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, selamat bangsa dan negeri ini. Dan semoga kita diselamatkan oleh Allah, selamat dunia, selamat akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta angkat semua tangan ke depan. Nanti semua sama-sama silangkan di dada seperti ini, Ibu. Dengan harapan ketika tangan kita di depan, Allah kabulkan apa yang selalu kita inginkan. Dan ketika tangan kita di depan di dada seperti ini, semoga kita jadi orang-orang bahagia. Semua tangan ke depan, pengen jadi orang bahagia? Di akhir ini saya akan mengajak semuanya bahagia. Semua tangan ke depan. Dan kemudian sama-sama silangkan di dada. Statue. Saya Hafiz Salim, mohon maaf dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustadz atas nasihatnya, insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita. Wah, sudah masuk ke door prize utama. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami panggilkan Ibu Ayu dan Ibu Yayu untuk memandu door prize kali ini.